Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Amiruddin, SPDI, MPDI. Kami di sini mau membacakan tentang filsafat yang sudah Bapak kirimkan ke kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Rizky Nurintani. Saya Mamuda. Saya Sriwan Yuningsi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani memiliki pandangan bersifat ontologis, dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Ontologi sebuah cabang penting dalam filsafat yang berakar dari Yunani kuno, membahas tentang eksistensi hal-hal konkret. Tokoh-tokoh seperti Thales, Plato, dan Aristoteles dikenal karena pandangan-pandangan ontologis mereka. Thales misalnya dikenal karena teorinya bahwa air adalah substansi dasar yang menjadi asal mula segala sesuatu. Sementara kontribusi pentingnya adalah pengakuan bahwa segala sesuatu mungkin berasal dari satu substansi tunggal, menolak gagasan bahwa sesuatu bisa berdiri sendiri secara independen. Ontologi terdiri dari dua suku kata, yaitu ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu ada manusia, ada alam, dan ada kuasa prima dalam suatu hubungan yang menyeluruh, teratur, dan tertib dalam keharmonisan. Ontologi adalah studi mengenai hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada ini mencakup pertanyaan tentang hubungan sistematis antara manusia, alam, dan kuasa utama dalam kerangka hukum sebab akibat, menciptakan harmoni yang teratur. Ontologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang memperlihatkan wujud hakiki yang ada, terutama dalam konteks sebagai ilmu yang memperlihatkan wujud hakiki yang ada. Objek telaah ontologi adalah konsep keberadaan ini merupakan studi tentang realitas yang ada, yang sering dilakukan dalam bidang metafisika. Dalam filsafat secara umum, istilah ontologi sering digunakan dalam konteks filsafat ilmu untuk menyelidiki esensi yang melekat dalam setiap aspek realitas. Jujun Surya Sumantri juga menggarisbawahi bahwa ontologi merupakan pengkajian tentang apa yang ada dan teori mengenai keberadaan. Yang selanjutnya, ontologi sebagai cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat benda, apakah sesuai dengan wujud penampakannya atau tidak. Dari teori hakikat ontologi ini kemudian muncullah beberapa aliran dalam filsafat, antara lain yang pertama, filsafat materialisme adalah pandangan yang meyakini bahwa materi atau bahan fisik merupakan dasar yang mendasari segala fenomena alam dan keberadaan manusia. Yang kedua, filsafat idealisme adalah pandangan tentang realitas yang menekankan pentingnya ide atau pemikiran sebagai substansi utama di balik segala hal, menekankan bahwa realitas berasal dari pikiran atau kesadaran. Dan yang ketiga, filsafat idealisme merujuk pada pandangan bahwa dunia terdiri dari dua substansi fundamental yang berbeda seperti roh dan materi, yang ada secara terpisah dan memiliki sifat yang berbeda satu sama lain.
Dan yang keempat, filsafat skeptisisme adalah sudut pandang yang meragukan kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan yang pasti atau kebenaran yang mutlak, menekankan keraguan terhadap klaim-klaim atau keyakinan yang tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Dan yang kelima, filsafat agnotisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengetahui atau membuktikan keberadaan Tuhan atau realitas spiritual lainnya secara pasti. Argumen ontologis ini pertama kali dilontarkan oleh Plato 42.838 sebelum Masehi. Dengan teori ideanya, menurut Plato, tiap-tiap yang ada di alam nyata ini mesti ada ideanya. Idea yang dimaksud oleh Plato adalah definisi atau konsep universal dari tiap sesuatu. Plato mencontohkan pada seekor kuda, bahwa kuda mempunyai idea atau konsep universal yang berlaku untuk tiap-tiap kuda yang ada di alam nyata ini. Idea kuda itu adalah faham, gambaran atau konsep universal yang berlaku untuk seluruh kuda yang berada di benua manapun di dunia ini. Demikian pula manusia punya idea. Idea manusia menurut Plato adalah badan hidup yang kita kenal dan bisa berpikir. Ontologi ini pantas dipelajari bagi orang yang ingin memahami secara menyeluruh tentang dunia ini dan berguna bagi studi ilmu-ilmu empiris, misalnya antropologi, ontologi, ilmu kedokteran, ilmu budaya, fisika, ilmu teknik, dan sebagainya. Ontologi sebagai cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat benda bertugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan, apa sebenarnya realitas benda itu? Apakah sesuai dengan wujud penampakannya atau tidak? Terdapat beberapa aliran persoalan keberadaan. Yang pertama, keberadaan dipandang dari segi jumlah atau kuantitas. Yang pertama, monoisme. Monoisme adalah pandangan yang mengungkapkan bahwa hanya ada satu entitas fundamental yang bisa berupa jiwa, materi, Tuhan, atau substansi lain yang tak terdefinisi. Dan yang kedua, dualisme atau serba dua, yaitu adalah pandangan yang mempercayai keberadaan dua substansi yang eksis secara terpisah, atau aliran yang menganggap adanya dua substansi yang masing-masing berdiri sendiri. Misal dunia indera atau dunia bayang-bayang dan dunia intelek atau dunia ide. Dan yang kedua, keberadaan dipandang dari segi sifat. Yang pertama, spiritualisme menyatakan bahwa hakikat sejati adalah roh yang meliputi dan menjadi dasar bagi segala sesuatu dalam alam semesta. Yang B, materialisme adalah keyakinan yang menyatakan bahwa tidak ada hal yang nyata, bahwa hanya materi yang nyata tanpa adanya hal yang lain yang memiliki substansi. Dan yang ketiga, keberadaan dipandang dari segi proses, kejadian, atau perubahan. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mekanisme atau serba mesin. Secara prinsip menyatakan bahwa semua fenomena atau kejadian dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip mekanik atau mesin. Dan yang kedua, teknologi atau serba tujuan. Menyatakan bahwa dalam kejadian alam tidak hanya kaidah sebab akibat yang berlaku, tetapi ada kehendak atau kekuatan yang mengarahkan alam menuju suatu tujuan sejak awal. Dan yang ketiga, vitalisme. Vitalisme berpendapat bahwa kehidupan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh prinsip fisika dan kimia karena sifatnya yang berbeda dengan materi yang tidak hidup. Dan yang keempat, organisme atau lawannya mekanisme dan vitalisme menyatakan bahwa kehidupan adalah struktur yang dinamis.
sebuah kesatuan yang terdiri dari beragam bagian, namun yang paling penting adalah keberadaan sistem yang teratur. Ini berlawanan dengan mekanisme dan kapitalisme. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu epistemologi. Epistemologi adalah berasal dari bahasa Yunani kuno dengan kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Secara etimologi, epistemologi berarti teori pengetahuan. Epistemologi atau teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan tentang asal, struktur, metode, serta keabsahan pengetahuan. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuasaan pengenalannya ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya para filosof pra-Sokrates, yaitu filosof pertama di alam tradisi barat, tidak memberikan perhatian pada cabang filsafat ini sebab mereka memusatkan perhatian terutama pada alam dan kemungkinan perubahan, sehingga mereka kerap dijuluki filosof alam. Bramert menyederhanakan epistemologi sebagai upaya untuk memberikan keyakinan dan jaminan kepada guru bahwa apa yang diajarkannya kepada murid-muridnya adalah kebenaran. Ini mencakup pemahaman tentang sumber ilmu, proses terjadinya, dan hakikat dari ilmu itu sendiri. Di samping itu, banyak sumber yang mendefinisikan pengertian epistemologi, di antaranya epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas, dan kebenaran pengetahuan atau ilmiah. Manusia dengan latar belakang kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang berbeda akan berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang pertama, dari manakah saya berasal? Yang kedua, bagaimana terjadinya proses penciptaan alam? Apa hakikat manusia? Apa faktor kesempurnaan jiwa manusia? Dan mana pemerintahan yang benar dan adil? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Tuntutan fitrah manusia dan rasa ingin tahunya yang mendalam niscaya mencari jawaban dan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut dan hal-hal yang akan dihadapinya. Di bawah ini ada beberapa metode agar dapat memperoleh pengetahuan. Yang pertama itu metode empiris. Memperoleh pengalaman langsung dari dunia di sekitar kita. John Locke berpendapat bahwa pikiran manusia pada awalnya seperti kertas kosong yang kemudian diisi dengan pengalaman-pengalaman inderawi yang diperoleh melalui panca indera. Ide-ide kemudian terbentuk dari pengalaman-pengalaman tersebut melalui proses pemikiran dan refleksi. Pandangan tersebut menggambarkan konsep empirisme, yaitu keyakinan bahwa pengetahuan kita didasarkan pada pengalaman inderawi yang konkret. Dengan demikian, pengetahuan yang tidak dapat dilacak kembali ke pengalaman inderawi mungkin bukan pengetahuan faktual. Yang kedua yaitu metode rasionalisme. Dalam pemikiran rasionalisme, pengetahuan diperoleh melalui penggunaan akal dan pemikiran rasional. Pengalaman dilihat sebagai penyemangat bagi pikiran untuk memahami dan mencapai kebenaran. Dalam pandangan ini, kebenaran terletak pada ide yang sesuai dengan realitas yang hanya dapat dipahami melalui akal budi. Yang ketiga, fenomenalisme. Pandangan Kant tentang fenomenalisme menekankan bahwa pengalaman kita tentang dunia luar disusun oleh struktur dan kategori-kategori dalam pikiran kita. Ini menggabungkan elemen empirisme atau pengetahuan didasarkan pada pengalaman dan rasionalisme atau akal memainkan peran dalam pembentukan pengetahuan. Yang keempat, intuisionisme. Bergson menggambarkan intuisi sebagai kemampuan untuk merasakan dan memahami secara langsung dan analisis yang panjang. Intuisi muncul secara tiba-tiba dalam kesadaran manusia, seringkali tanpa disadari. Ini adalah hasil dari pengalaman pribadi yang unik bagi setiap individu yang muncul sebagai ekspresi dari keunikan dan individualitas seseorang. Dalam filsafat, intuisi sering dianggap sebagai sumber pengetahuan yang tidak
bergantung pada pengalaman rasio atau observasi indera. Kaum intuisionis meyakinkan bahwa melalui intuisi, manusia dapat mencapai pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, serta memahami perasaan dan motif orang lain secara lebih mendalam. Kemudian metode kontemplatif. Dalam pemikiran Imam Al-Ghazali, pengetahuan yang diperoleh melalui intuisi atau makrifah adalah pengetahuan yang paling benar karena datang langsung dari Tuhan. Namun penting untuk diingatkan bahwa pengetahuan ini bersifat individual dan tidak dimaksudkan untuk dimanfaatkan secara komersial. Sebagaimana yang sering dilakukan dengan ilmu pengetahuan modern, ini menunjukkan perbedaan pendekatan antara pemahaman spiritual seperti dalam tasawuf dengan pemahaman ilmu konvensional. Kemudian metode dialektis. Dialektika awalnya merujuk pada metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat diajarkan oleh Sokrates. Namun, Plato mengartikulasikannya sebagai diskusi logika. Saat ini dialektika mencakup tahap logika, kaidah-kaidah penuturan, dan analisis sistematis tentang ide-ide untuk mencapai suatu pemahaman yang terkandung dalam peraturan dan pandangan. Dalam kehidupan sehari-hari, dialektika mengacu pada kemampuan untuk berdebat, di mana terdapat minimal dua pandangan yang berbeda. Hegel menggunakan metode dialektika secara luas dalam filsafatnya, menganggapnya sebagai proses yang mendasari realitas. Jenis-jenis pengetahuan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama filsafat. Definisi filsafat memang seringkali didebatkan, namun ciri-ciri umumnya dapat diuraikan seperti yang disampaikan oleh Surya Sumantri, yaitu keseluruhan, radikal, dan spekulatif atau rasional. Filsafat mempelajari segala realitas yang mungkin ada dan dapat dipikirkan oleh akal, termasuk objek-objek seperti Tuhan, manusia, dan alam. Beberapa objek filsafat telah menjadi bagian dari kajian sains, terutama yang bersifat empiris. Yang kedua yaitu agama. Pertentangan antara agama dan filsafat memang sering terjadi karena keduanya sering mempertanyakan dan membahas objek yang serupa seperti Tuhan, manusia, dan alam. Namun perbedaan utamanya terletak pada epistemologi atau metodenya. Agama mengandalkan wahyu Tuhan yang diterima melalui nabi, sementara filsafat cenderung menggunakan pemikiran rasional. Sedangkan dalam filsafat, pikiran dan analisis lebih sering menjadi fokus utama. Meskipun demikian, dalam konteks agama pun, pertanyaan dan pemikiran kritis tetap diperbolehkan, namun kadang-kadang dengan batasan yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan. Kemudian, yang terakhir yaitu sains. Sains atau ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan diperoleh melalui metode ilmiah. Sains mempelajari segala hal yang dapat diamati secara empiris oleh manusia. Objek sains dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu objek material dan objek formal. Objek material terbatas dalam jumlahnya dan objek material dapat dipelajari oleh lebih dari satu cabang ilmu. Perbedaan antara cabang ilmu biasanya terletak pada objek formalnya. Sains diperoleh melalui metode ilmiah yang menggabungkan rasionalisme dan empirisme, menggunakan logika dedukatif dan indukatif, serta menerapkan teori kebenaran, korespondensi, koherensi, dan pragmatik. Karena pendekatan ini, sains memadukan aspek rasional dan empiris. Sains juga bersifat sistematis karena mengikuti metode yang terstruktur. Meskipun dalam tradisi positivisme, sains dianggap bersifat objektif. Namun klaim ini dipertanyakan terutama setelah teori relativitas Einstein dan dalam era postmodernisme. Aksiologi merupakan cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai. Aksiologi mempelajari tentang hakikat nilai yang dalam hal ini berkaitan dengan kebaikan dan keindahan tentang nilai dan penilaian. Hal ini merupakan bidang kajian tentang dari mana sumber nilai, akar, norma, serta nilai substansif dan standar nilai. Pada masa sekarang ini, ilmu bahkan sudah mulai berada di ambang kemajuan yang mempengaruhi reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri. Ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri. Atau dengan perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun juga menciptakan
tujuan hidup itu sendiri. Menghadapi kenyataan seperti ini, ilmu yang pada hakikatnya mempelajari alam sebagaimana adanya mulai mempertanyakan hal-hal yang bersifat seharusnya, seperti untuk apa sebenarnya ilmu itu harus dipergunakan, di mana batas wewenang penjelajahan keilmuan, ke arah mana perkembangan keilmuan harus diarahkan, dan apakah ilmu itu bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Dasar aksiologis ilmu membahas tentang manfaat yang diperoleh manusia dari pengetahuan yang didapatkannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam mengendalikan kekuatan-kekuatan alam. Dengan mempelajari atom, kita dapat memanfaatkan untuk sumber energi bagi keselamatan manusia. Tetapi hal ini juga dapat menimbulkan malapetaka bagi manusia. Penciptaan bom atom akan meningkatkan kualitas persenjataan dalam perang, sehingga jika senjata itu dipergunakan akan mengancam keselamatan umat manusia. Sebenarnya, sejak saat pertumbuhannya ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral, namun dalam perspektif yang berbeda. Ketika Kopernikus mengajukan teorinya tentang kesemestaan alam dan menemukan bahwa bumi yang berputar mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya seperti apa yang dinyatakan oleh ajaran agama, maka timbullah interaksi antara ilmu dan moral yang bersumber pada ajaran agama. Secara metafisik, ilmu itu mempelajari alam sebagaimana adanya, sedangkan di pihak lain terdapat keinginan agar ilmu mendasarkan kepada pernyataan-pernyataan atau nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran-ajaran di luar bidang keilmuan, di antaranya agama. Timbullah konflik yang bersumber pada penafsiran metafisik ini yang berkumulasi pada pengadilan Inkuisisi Galileo pada tahun 1633. Selanjutnya, hakikat dan makna nilai. Pertanyaan mengenai hakikat nilai dapat dijawab dengan 3 cara. Yang pertama, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. Lalu yang kedua, nilai merupakan kenyataan ditinjau dari segi ontologi, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Yang ketiga, nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan pendirian ini, yang disebut objektivitas metafisik. Lalu secara singkat dapat dikatakan bahwa nilai memiliki bermacam makna yang diantaranya yaitu mengandung nilai artinya berguna, merupakan nilai yang artinya baik atau benar. Yang ketiga, mempunyai nilai atau merupakan objek keinginan. Yang keempat, memberi nilai yang artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau menggambarkan nilai tertentu. Kegunaan dan nilai ilmu. Kegunaan ilmu secara moral harus ditujukan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Tiap ilmu terutama dalam implementasinya selalu terkait dengan aksiologinya. Dalam hal ini akan dijelaskan seberapa jauh ilmu mempunyai peranan dalam membantu mencapai kehidupan manusia yang sejahtera di dunia ini. Atau apakah manfaat ilmu bagi kehidupan manusia di dunia ini? Manusia belajar dari pengalamannya dan berasumsi bahwa alam mengikuti hukum-hukum dan aturan-aturannya. Ilmu merupakan hasil kebudayaan manusia di mana lebih mengutamakan kuantitas yang objektif dan mengesampingkan kualitas subjektif yang berhubungan dengan keinginan pribadi, sehingga dengan ilmu manusia tidak akan mementingkan dirinya sendiri. Jadi teman-teman, pada dasarnya apa yang menjadi kajian dalam bidang aksiologi ini adalah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional. Dan oleh karena itu, pada tingkat aksiologis, pemahaman tentang nilai-nilai adalah hal yang mutlak. Nilai menyangkut etika, moral, dan tanggung jawab manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penerapannya, ilmu pengetahuan juga mempunyai efek negatif dan destruktif. Maka diperlukan aturan nilai dan norma untuk mengendalikan potensi nafsu, angkara, murka manusia ketika hendak bergelut dengan ilmu pengetahuan. Dan dari sinilah etika menjadi ketentuan mutlak yang akan menjadi penyemangat yang baik bagi pengetahuan untuk meningkatkan derajat hidup serta kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Etika adalah pembahasan mengenai baik, buruk, semestinya, benar atau salah. Hal ini berkaitan dengan hati nurani bernaung di bawah filsafat moral. Etika merupakan tatanan konsep yang melahirkan kewajiban dengan asumsi bahwa kalau sesuatu tidak dijalankan akan mendatangkan bencana atau keburukan bagi manusia. Cabang filsafat yang perlu kita ketahui. Di sini ada beberapa masalah dalam filsafat itu sendiri.
dan yang terpecah menjadi 3 permasalahan. Yang pertama itu ontologi, yang kedua itu epistemologis, dan yang ketiga itu ada aksiologis. Ini semua apa sih? Kenapa kita harus pelajari? Kenapa juga harus dipahami? Yuk simak rangkuman saya. Terima kasih. Yang pertama ada ontologi. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu ada manusia, ada alam, dan ada kuasa prima dalam suatu hubungan yang menyeluruh, teratur, dan tertib. Nah, ontologi ini kemudian muncullah beberapa aliran dalam filsafat ontologi ini. Antara lain itu filsafat materialisme yang pertama, yang kedua itu filsafat idealisme, yang ketiga itu filsafat dualisme, yang keempat itu filsafat skeptisme, yang kelima filsafat agnotisme. Nah, itu aja untuk ontologinya. Menjadi objek kajian filsafat ontologi ini mencakup 3 segi, yaitu logika, yang kedua etika, baik buruk, estetika, indah dan jeleknya. Nah, kita masuk yang kedua nih. Yang kedua ada epistemologis. Epistemologis adalah teori pengetahuan, cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan tentang asal struktur, metode, serta keabsahan pengetahuan. Mula-mula manusia itu percaya bahwa dengan kekuasaan pengenalannya ia itu dapat mencapai realitas sebagaimana adanya para filosof pra-Sokrates dulu. Yaitu filosof pertama di alam. Yang pertama epistemologi, cabang ilmu filsafat menenggarai setiap masalah-masalah filosofikal, mengitari teori ilmu pengetahuan. Epistemologi sendiri, yang keduanya itu adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan sumber, pengetahuan asal, pengetahuan metode atau cara memperoleh pengetahuan validitas dan kebenaran. Lanjut, ini ilmiahnya. Yang ketiga, epistemologi adalah cabang atau bagian filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan, yaitu terjadinya pengetahuan dan kesahihan sebuah kebenaran tentang pengetahuan itu sendiri. Nah, yang keempat, epistemologi ini adalah cara bagaimana mendapatkan pengetahuan sumber-sumber, pengetahuan ruang lingkup. Lalu aksiologi yang keempat ini. Yang ketiga maksud saya. Yang ketiga itu kesimpulan tentang aksiologi. Ini cabang filsafat yang mempelajari nilai, tentang hakikat nilai. Dalam hal ini aksiologi berkaitan dengan kebaikan dan keindahan tentang nilai dan penilaian. Hal ini menggunakan bidang kajian tentang dari mana sumber nilai itu, akar dan norma, serta nilai substansif dan standar nilai. Etika berkaitan dengan kualitas moralitas seseorang, pribadi, dan perilaku sosialnya. Demikian pula etika merupakan penentuan perilaku yang baik, masyarakat yang baik, dan kehidupan yang baik. Hakikat dan makna nilai. Pertanyaan mengenai hakikat nilai dapat dijawab dengan 3 macam cara. Apa aja tuh? Yang pertama itu nilai sepenuhnya berhakikat subjektif. Nah, ditinjau dari sudut pandangan ini, nilai-nilai merupakan reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan keberadaannya tergantung pada pengalaman subjektif seseorang itu ya. Yang kedua itu nilai ini merupakan kenyataan ditinjau dari segi ontologinya, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Itulah kelebihan dari aksiologi. Yang ketiga itu nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan, mengandung nilai, merupakan nilai yang artinya baik atau benar. Lalu yang ketiga itu mempunyai nilai. Yang keempat memberi nilai. Kegunaan dan nilai ilmu. Kegunaan ilmu secara moral harus ditunjukkan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri ya. Tiap ilmu terutama dalam implementasinya selalu terkait dengan aksiologinya. Dalam hal ini akan dijelaskan seberapa jauh sih ilmu mempunyai peranan dalam membantu atau mencapai kehidupan manusia yang sejahtera di dunia, atau apakah ilmu ini bagi kehidupan kita manusia di dunia ini. Mari kita bahas di sini ya. Jadi kesimpulan itu manusia belajar dari pengalamannya
dan berasumsi bahwa alam mengikuti hukum-hukum dan aturan-aturannya. Ilmu merupakan hasil kebudayaan manusia di mana lebih mengutamakan kuantitas yang objektif dan mengesampingkannya kualitas subjektifnya yang berhubungan dengan keinginan pribadi, sehingga dengan ilmu itu sendiri manusia tidak akan mementingkan dirinya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.